Jadi sebenarnya Tuhan itu betul-betul melarang kita untuk lupa kepadanya. Ini kan sudah dibuktikan di surat Al-A'raf ayat 172 dan 173. Di sana kan kita sebenarnya sudah tahu kepada Allah itu, sudah makrifat kepadanya, sudah bersaksi ya di dalam ayat itu. Kemudian di ayat 173-nya juga ditegaskan lagi bahwa semuanya kita ini agar tidak menyalahkan kepada orang tua karena kita telah lalai, telah melupakannya. Nah, di sini marilah kita semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan kembali pikiran kita untuk meneliti dan mentafakurinya agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, agar kita semua selamat di dunia dan di akhirat, bisa kembali kepada Allah, tidak tersesat ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, sudah tahu harus kemana kita berpulang. Karena sebetulnya kita sudah diberitahu dengan ayat, dengan firman-Nya itu melalui wahyunya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita semua sudah mengatakan qalu bala syahidna, kami semua bersaksi. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan mengatakan lalai kepadanya. Sebab kalau lupa atau lalai lagi kepada Allah, ya lupa lagi kepadanya, tidak tahu, tidak makrifat, ini cuma kesalahan kita sendiri. Ini kan ilmu makrifat tingkat tinggi. Kita sendiri yang salah jika kita tidak makrifat, tidak tahu kemana kita berpulang nanti, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan. Karena ya mungkin kita tidak mau tahu tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi bodoh tentang persaksian, ya maksudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bodoh itu kan karena lupa itu jadi kita bodoh, sebagaimana ini telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan penyebab buta hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah, di dalam pengertian ingat di sini kan ada tiga macam pengertian. Yang pertama ada yang mengartikan ingat itu harus banyak zikir atau wirid, seperti membacakan kalimah thayyibah. Contohnya ya takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang menafsirkan harus banyak itu dengan memperhaturkan hukum-hukumnya, seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan Tuhan, dan jangan mengerjakan pekerjaan sekehendak hawa nafsu kita, karena nanti semua perilaku kita akan dipertanggungjawabkan.
itu pengertian yang kedua. Dan pengertian ingat yang ketiga, ada juga yang menafsirkan banyak ingat itu sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam kitab-kitab tasawuf seperti kitab Al-Hikam. Di sana para arif billah menafsirkan tentang ingat kepada Allah itu, yaitu harus benar-benar kita ini selaku manusia yang ada di jagat raya ini emang dilarang keras untuk lupa kepada Tuhan. Jadi kita di dalam menafsirkan tentang ingat itu harus hati-hati, karena urusan ingat itu adalah urusan kolbu, urusan hati. Ini tidak bisa dengan begitu saja. Walaupun ya yang pertama, pengertian pertama tadi, pengertian kedua tadi itu tidak salah. Itu penafsiran tingkat dasar istilahnya. Tapi kita harus ingat, kalau tentang pekerjaan kolbu itu harus fakum bidawahir, sesuai dengan kenyataan, sehingga bisa dirasakan oleh yang mengingatnya. Untuk mengingat dengan yang sebenarnya ini melalui proses-proses tertentu, biasanya perlu latihan dan memerlukan pengabdian yang benar-benar matang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah dan amal baik lainnya. Karena kolbu itu tidak akan bisa dibohongi. Kolbu bisa ingat itu cuma kepada yang sudah diketahui. Kolbu itu tidak akan ingat kepada yang belum diketahui. Coba saja kita sama-sama rasakan atau tanya hati kita masing-masing secara jujur, apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Ini jawabannya ada di dalam kolbu kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya ada juga di dalam kitab Sirrul Asror di dalam halaman 80. Di situ telah dijelaskan yang berbunyi, wa amma natijatu dzikrur ruh fahuwa musyahadatu anwa'i tajaliyati sifati, yang artinya yang dikatakan zikir ruh, ingat secara yang level ketiga tadi, itu adalah menyaksikan tajalli sifat. Nah, di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Di sini makna zikir sudah bukan nyebut lagi atau yang dikatakan wirid, tapi zikir di sini ialah mengetahui atau menyaksikan. Tapi untuk ingat itu harus mengetahui terlebih dahulu kepada yang akan diingatnya. Apalagi ini urusan akidah ketuhanan, harus betul-betul positif kepada yang akan diingatnya, sebagaimana yang kita maklumi bersama sudah sering dibaca ya, padahal ini setiap ba'da sholat biasanya suka diucapkan, suka dibacakan, yang berbunyi afdholul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Nah, ini kalau kita pahami, benar-benar kita dalami secara mendalam, ini kan afdholul dzikri, yang paling utama
mengingat atau zikir itu adalah fa'lam. Fa jawabnya ada di dalam kalimat ilam. Jadi utamanya ingat, utamanya zikir itu adalah fa'lam. Harus mengetahui, kita itu harus tahu dulu siapa yang diingatnya, baru kita bisa mengingatnya. Fa'lam, harus ketahui annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Nah, di dalam ayat ini kita semua kan jadi memahami. Bahkan para arif billah di dalam kitab tasawuf, seperti dalam kitab hikam itu menunjukkan betul-betul kita ini harus makrifat kepada Tuhan, harus makrifatullah. Ya, ilmu makrifat ini makanya kami pentingkan untuk sahabat tilawah semesta semuanya, dengan harapan agar kita semua bisa kembali mengingatnya dan tidak lalai terhadapnya. Ya, maksudnya supaya kita ingatannya kepada Tuhan itu benar-benar dapat dirasakan atau fahkum bidawahir, sesuai terasa kebenarannya dengan kolbu kita sendiri. Karena untuk ingat kepada Tuhan ini harus memakai amrun jauki atau perasaan yang mendalam atau ceritaan yang jujur sesuai dengan buktinya. Nah, ini sekarang maksudnya seperti ini ya, agar kita benar-benar mengingatnya itu, agar kita mengetahui untuk kita bisa mengingatnya. Seperti contoh kita sedang apa gitu ya, kegiatan apapun nih, baik di dalam beribadah maupun di luar ibadah. Kita ini contohnya sedang melihat gunung contohnya ya. Gunung itu berbentuk kerucut contohnya ya, dan berwarna hijau contohnya. Nah, si gunung ini kan berwarna hijau atau berbentuk kerucut. Nah, sebenarnya di sana itu ya ada Tuhan. Ya, kenapa maksudnya? Ya, kan si hijaunya gunung atau bentuk kerucutnya gunung itu karena Allah telah menghendaki si gunung itu berwarna hijau dan berbentuk kerucut. Karena kerucut dan hijau tidak bisa membuat gunung, gunung pun tidak bisa membuat warna hijau dan berbentuk kerucut. Tapi Allah yang membuat gunung, yang menciptakan gunung, dan Allah yang menghendaki warna hijau dan berbentuk kerucut terhadap gunung tersebut. Ya, buktinya kan ada yang gunung itu bentuknya tidak kerucut, ada yang tidak warna hijau juga. Karena gunung tidak semuanya ya berwarna hijau dan bisa membuat warna hijau dan berbentuk kerucut. Nah, di sanalah ada Allah yang telah menghendaki timbul di sana ya Qadir, hei zat yang menghendaki. Nah, Qadir itu kan itu identiknya atau talajumnya itu dengan sifat kudrat, salah satu dari sifat 20 yang wajib di Allah. Nah, kudrat itu kan sifat ma'ani yang mana itu tidak terpisah dengan zatnya. Nah, itu kita tahu kepada Allah, makrifat kepadanya. Jadi kita berzikir, beringat, mengingatnya karena kita tahu, oh iya ada Allah, tahu menemukan Allah di sana, di dalam manisnya gula, di dalam asinnya garam, di dalam ladanya cabai contohnya.